Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah Minggu di keluarga Batih masing-masing. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut himbauan dari pemerintah dan majelis jemaat. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam patunggilan dalam Tuhan Yesus Kristus. Bangsa kita, Indonesia, saat ini sedang menghadapi bencana besar, yaitu virus corona. Virus corona bukan saja masalah nasional, tetapi menjadi masalah internasional. Sebagai warga jemaat yang baik, kita tetap taat dan tunduk kepada pemerintah. Dengan dasar itu, saya menghimbau kepada seluruh warga jemaat. Yang pertama, tidak perlu takut, tidak perlu panik yang berlebihan. Tetap percaya dan waspada, serta hati-hati. Yang kedua, mengikuti anjuran PGI, Sinode, GKJW, dan pemerintah, dan turut mensukseskan program social distancing, memutus penyebaran virus corona dengan menjaga jarak. Saya percaya, saya yakin bahwa dari setiap peristiwa ini pasti ada hikmahnya. 3, demi kebaikan kita semua, sementara ibadah-ibadah kita lakukan di rumah masing-masing dan rapat-rapat dipending, kecuali yang sangat penting bisa dilakukan. Yang keempat, mari kita jaga dengan baik orang-orang yang sangat kita cintai, supaya masing-masing sehat, kuat, dan selamat dari situasi yang kita hadapi sekarang ini. Dan selalu kita percaya, berserah kepada Tuhan. Yang kelima, bagian terakhir, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih, tetap sehat. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara-saudara semuanya. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah kedua. Marilah kita merayakan kebangkitan Kristus dengan penuh sukacita. Kita wartakan kepada dunia bahwa Yesus hidup, maut telah dikalahkannya. Kita sudah memasuki minggu kelima, tidak dapat bertatap muka secara langsung dalam ibadah minggu di gereja. Kita masih berada dalam gereja-gereja kecil di Batih masing-masing. Tentu semua itu tidak mengurangi makna dan semangat di dalam kita membangun ibadah kepada Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita berdoa bersama semoga pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kita segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, termasuk di dalam membangun ibadah di gereja. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, kita siapkan dengan baik, serius, sopan, dan hormat di dalam kita beribadah, agar ibadah kita sungguh berkenan di hadirat Tuhan. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak bangkit berdiri untuk memulai ibadah dengan memuji Tuhan, dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 188, bait yang pertama dan yang kedua. Kristus bangkit, soraklah,
Kita mengambil saat teduh bersama untuk memulai ibadah pada saat ini. Ibadah minggu di keluarga Batih masing-masing pada saat ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas saudara-saudara semua yang saat ini sedang membangun ibadah bersama di tempat masing-masing. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam praktek hidup sehari-hari kita mengakui bahwa kita belum bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dengan baik dan sempurna. Ada banyak kekurangan, kelemahan di dalam kita mengasihi sesama. Firman Tuhan lewat Injil Matius 22 saya baca demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hukum kasih yang diberikan kepada setiap kita supaya diwujudkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita datang kepadanya di dalam doa memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita berdoa bersama. Dengan segala kerendahan hati bersama-sama pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan kepada setiap kami untuk boleh membangun ibadah minggu di keluarga Batih masing-masing dimanapun saudara-saudara kami saat ini sedang membangun ibadah. Kiranya Engkau yang hadir bersama memberkati dan mengampuni setiap kesalahan dosa kami Tuhan, karena kami belum bisa melakukan dengan sempurna apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang baik dan senantiasa mengampuni setiap umat milik-Mu yang mau datang memohon pengampunan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa permohonan kami. Amin. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, kita memuji dari Kidung Jemaat 39 bait pertama dan yang kedua. Mari kita bersama tunduk kepala, kita berdoa. Pada saat ini bersama-sama kami menyiapkan hati dan pikiran kami
untuk membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami, lengkapi setiap kami, mampukan setiap kami untuk boleh membaca, mendengar, merenungkan, dan menghayati firman-Mu. Biarlah sungguh firman-Mu berarti, bermakna bagi kehidupan kami, di dalam kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Kuasai hati, pikiran kami, dan tempat di mana kami bersama boleh membangun ibadah. Dan berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-29 yang begini firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan tak jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Buka hatimu
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah bersama di keluarga Bati masing-masing. Shalom. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat semua ya? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tema khotbah pada minggu hari ini, orang seperti apa yang dijumpai Yesus. Saya mengulangnya, orang seperti apa yang dijumpai Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, siapa saja yang dijumpai? Mengapa mereka dan bukan orang-orang yang lain? Apakah Tuhan Yesus juga bersedia menjumpai kita kini dan di sini? Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada saat Hitler berkuasa di Jerman, hidup seorang pendeta yang luar biasa. Saya mengatakan luar biasa karena pendeta ini memiliki banyak sekali sifat baik, memiliki banyak kelebihan. Dia adalah Dietrich Bonhoeffer. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia dilengkapi sendiri oleh Tuhan dengan banyak kelebihan, dengan banyak talenta. Khotbah-khotbah yang disampaikan mampu menggugah warga jemaat yang imannya loyo. Khotbah-khotbahnya menghibur hati yang remuk, menghibur hati yang sedih, menanamkan harapan pada orang-orang yang patah hati, orang-orang yang tidak bergairah lagi, tetapi juga menjewer telinga orang yang bandel. Menegur siapapun tidak peduli, tidak pandang bulu, bahkan pejabat sekalipun. Pendeta Dietrich Bonhoeffer ini adalah pendeta yang memang berani. Bapak, Ibu, Saudara, dia pernah menghadapi situasi yang tidak nyaman. Mengapa saya sebut tidak nyaman? Karena dua pilihan yang memang serba sulit. Dietrich Bonhoeffer ini diminta untuk hidup mewah bersama dengan Hitler, tetapi menyangkal Allah. Yang kedua, tetap ikut Tuhan tetapi hidup sengsara, menderita, dan tetap dimusuhi penguasa. Tetapi seorang pendeta ini memilih yang kedua. Walaupun risikonya sangat berat, ia sadar bahwa penderitaan adalah merupakan risiko dan konsekuensi apabila orang menjadi Kristen. Ada risiko, bahasa yang umum adalah siap memikul salib. Dan salib itu bisa terasa berat sekali. Dalam khotbahnya ia mengatakan bahwa pemerintahan Hitler adalah kafir, menyembah berhala dan otoriter. Dengan tegas ia menolak pemerintahan Hitler yang sewenang-wenang, dan sama sekali tidak takut dan hormat kepada Allah. Karena itu dia satu-satunya orang yang menentang keras. Dan karena itu pula ia dipenjarakan. Karena pemerintah tidak bisa menerima kritik yang memang tidak nyaman itu. Baginya dimiliki dan memiliki Kristus itu adalah kekayaan yang paling dibanggakan. Itulah sebabnya di dalam penjara ia masih terus selalu menghibur warga di luar penjara. Ia tetap mengabarkan Injil, menyampaikan pesan kepada orang-orang di luar penjara. Isinya penghiburan dan penguatan iman. Ketika surat-surat yang dikirim keluar penjara diketahui pemerintah, dia divonis mati di tiang gantungan. Semalam suntuk, semalam penuh menjelang eksekusi dia berdoa. Terselip tulisan yang indah tentang keyakinannya sebagai orang Kristen, bahwa manusia baru tidak terbit dari sini, tetapi akan datang dari sana, yaitu Kristus. Mengapa begitu? Karena ia mengasihi Kristus seperti Kristus mengasihi dirinya. Akhirnya Dietrich Bonhoeffer digantung. Beberapa hari kemudian Hitler jatuh, pemerintahan Nazi hancur.
dia memang mati. Dietrich Bonhoeffer mati, tetapi semangat juang dan imannya tidak pernah turut terkubur. Tidak pernah mati dan tetap menyemangati orang lain. Tubuhnya boleh mati, Bapak Ibu Saudara, tetapi jiwa pelayanannya, keberaniannya tetap hidup dan terus menggema. Karena Kristus tentu. Terus menggema sampai dengan hari ini. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus membawa harapan baru, membawa sukacita baru. Itulah tema Paskah tahun ini. Kristus sudah bangkit, Kristus sudah menang. Bagaimana respon banyak orang saat itu? Bagaimana respon para murid semuanya ketika mendengar Kristus bangkit? Tentu bermacam-macam. Ada yang yakin, tetapi ada yang ragu, ada yang bimbang, ada yang cemas, ada yang kecewa. Bahkan ada yang sengaja berita itu memang dimanipulasi. Dan itulah yang terjadi sebenarnya memang. Bermacam-macam pendapat, bermacam-macam berita yang didengar banyak orang. Setelah bangkit menjumpai Maria, Magdalena, Petrus, Thomas dan murid-murid yang lain. Mengapa? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, Kristus menjumpai Maria Magdalena karena dalam diri Maria bersemayam jiwa yang mengasihi Yesus. Bersemayam jiwa yang mencintai Yesus. Cintanya luar biasa. Baik saat masih hidup maupun setelah mati, kasihnya tidak pernah pudar. Karena situasi yang menakutkan, situasi yang mencekam. Karena itu pagi-pagi Maria tetap datang ke kubur. Itu adalah wujud cinta, wujud kasihnya kepada Yesus. Cintanya tidak pernah padam. Tidak hanya berhutang budi dia, tetapi juga nyawa. Jadi bila Yesus menjumpai Maria itu bukan kebetulan. Sampai sekarang ia tidak berubah. Ia pasti mau menjumpai orang yang mencintai Tuhan. Mau menjumpai siapapun yang mengasihi dia. Dimanapun mereka berada. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, Kristus mau menjumpai orang yang hatinya hancur dan menyesali dosa-dosanya. Simon Petrus tetap dijumpai. Yesus tidak ragu menjumpai Petrus yang dengan jantan tulus mengakui dosa-dosanya, mengakui kesalahannya. Beda dengan Yudas, merasa bersalah tetapi tidak bertobat. Dia malah justru bunuh diri dan mengambil jalannya sendiri, mengambil jalannya yang ia mau. Yang ketiga, Kristus menjumpai orang yang mencari dan mengenang dia. Mencari orang yang selalu mengingat dia. Banyak orang yang masih membicarakan Yesus dalam tragedi penyaliban. Ini berarti mereka masih mengenang dan tidak melupakannya. Kristus menjumpai orang-orang yang bersekutu atas namanya. Menjumpai orang-orang yang mau memuliakan dia. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kristus akan berjalan seiring dengan kecemasan kita. Kristus akan berjalan seiring dengan kebimbangan kita semuanya. Dengan begitu dalam keadaan yang bagaimanapun beratnya, beban hidup, masalah, tantangan, pasti ada jalan keluar yang indah. Ada sebuah ungkapan, badai pasti akan berlalu. Ada hari esok yang jauh lebih baik. Seperti lagu sederhana ini. Jalan Tuhan bukan jalanku, pencobaan tiada ku tahu. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya.
Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Silahkan diteruskan sendiri di rumah. Lagu ini menarik bersama-sama untuk kita renungkan hayati bagaimana Tuhan menyertai dan mengawal kita. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, serta anak-anakku semuanya, kalau kita rindu dijumpai Kristus yang bangkit, mari bersama-sama introspeksi. Mari bersama-sama melihat diri kita ini. Sebenarnya kita ini seperti apa dan siapa? Seperti Mariakah kita? Yang tidak peduli karena situasi yang mencekam, yang tidak peduli walaupun situasinya menakutkan, mengerikan, tetapi tetap datang ke kubur Yesus karena ia mengasihi dan mencintai. Atau seperti Petrus yang hatinya remuk, menyesali dosa-dosanya. Atau seperti Thomas yang percaya minta bukti. Seperti ungkapan yang dikatakan, sebelum aku melihat bekas paku itu pada lengannya dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, aku tidak akan percaya. Atau seperti Yudas yang menjual Yesus untuk uang, yang mungkin yang lain menjual karena jabatan, karena kepentingan apa saja, bukan tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita adalah kita dan tidak seperti siapapun. Namun kalau kita memiliki hati, punya kerinduan besar untuk mengasihi Kristus, punya kerinduan besar untuk mencari, untuk bersekutu siang malam, walaupun di tengah-tengah situasi berat yang kita hadapi sekarang ini, pastilah Dia akan menjumpai kita kini dan di sini. Terasa berat memang iya, tetapi tetaplah berpengharapan, tetaplah yakin kepadanya. Sekali lagi saya katakan, badai pasti berlalu. Betapa pandemi COVID-19 sampai saat ini menjadi sesuatu yang luar biasa menakutkan. Mungkin kita pun juga merasakan, dan siapapun kita yang terlebih terlibat dalam penanganan kesehatan orang-orang yang menderita ini pasti terasa berat. Mari datang kepadanya, mari kita serahkan kepadanya. Banyak cara Tuhan menjumpai kita. Mari belajar memahami kehadirannya. Sungguh kebangkitan Kristus memberikan harapan baru bagi kita semuanya, memberikan semangat baru, memberikan energi baru di tengah-tengah kehidupan yang terasa semakin berat. Dan biarlah kita terus boleh merasakan semangat itu, semangat kebangkitan Kristus, dan tetap sehat oleh karena Kristus tentu saja. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kembali memuji nama Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 397 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Karena Yesus telah bangkit dan
Bapak Ibu, serta saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dipersilakan berdiri, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Adapun dasar kita mengumpulkan persembahan terambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-17. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Sebagai pengiring di dalam kita mengumpulkan persembahan, Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 2. Mari bersama-sama tunduk kepala kita berdoa syafaat bersama. Sungguh kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Oleh karena bersama-sama pada saat ini kami boleh membangun ibadah minggu di keluarga Bati masing-masing. Terima kasih firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan, kami renungkan bersama pada saat ini. Biarlah Engkau materaikan dalam setiap hati kami. Mampukan kami untuk tidak hanya mendengar tetapi juga mewujud nyatakan. Biarlah sungguh pengharapan kami tertuju hanya kepadamu, karena Engkau yang telah bangkit juga berkenan menjumpai kami melalui kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua warga jemaat Gereja Kristen Wetan Jemaat Wiyung secara khusus yang saat ini sedang membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing, dimanapun mereka berada pada saat ini. Bapa, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjumpai mereka dengan berbagai macam pergumulan, suka dan duka, kegagalan dan keberhasilan. Bapa memberkati, terlebih yang sedang menderita sakit. Bapa, kiranya Engkau yang menjamah
Engkau yang memberkati lewat obat-obat yang diterima. Yang gelap hatinya Tuhan juga menerangi, yang sengaja menjauh Tuhan Kau mengetuk mereka, mengingatkan kembali. Terlebih yang sedang beraktivitas, Bapa menyertai, menolong, biarlah semuanya boleh dirampungkan dengan baik. Di lain kesempatan boleh bersama-sama membangun ibadah di keluarga Batih atau di gereja bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Tuhan, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya kami serahkan. Bapak, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong agar setiap apa yang dilakukan untuk mengatasi pandemi yang mengganggu setiap kami warga negara Indonesia boleh segera dirampungkan. Terlebih para aparat kesehatan, dokter, perawat, dan para sukarelawan. Bapak, Engkau yang memberkahi, Engkau yang menyertai setiap mereka, beri kekuatan, beri kesehatan ya Tuhan, untuk mereka boleh mengabdikan, memberikan waktunya, jiwanya untuk kemanusiaan, untuk melayani, untuk merawat mereka dengan penuh cinta kasih. Biarlah Engkau yang menyertai, memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Terlebih setiap keluarga yang ditinggalkan, Bapak juga tetap menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapak, setiap program gereja kami serahkan. Bapak menyertai, Bapak menolong, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat program-program itu. Secara menyeluruh gereja Kristen Jawitan kami serahkan, Bapa memberkati. Dimanapun saudara-saudara kami saat ini sedang membangun ibadah, Bapa juga memberkati. Bila sukacita mereka juga dialami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya setiap karya, pekerjaan kami masing-masing dimanapun kami boleh berkarya, baik yang sedang melakukannya di rumah, demikian juga yang harus ke kantor. Bapak juga menyertai, melindungi mereka semua, sehingga semuanya boleh dilakukan dengan penuh percaya bahwa Engkau ada bersama dengan mereka semua. Terima kasih Bapak, kalau saatnya kami tidak mengakhiri ibadah minggu di keluarga Batih masing-masing saat ini, bila Bapak Engkau yang tetap menyertai, menolong setiap kami apapun yang sedang kami akan kerjakan. Persembahan yang sudah boleh kami kumpul bersama saat ini, Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang menyucikan, sehingga persembahan ini sungguh berguna bagi kelancaran pelayanan di jemaat-Mu, bagi kegiatan operasional di gereja-Mu ini. Berkati kami yang sudah mempersembahkan, berkati hamba-Mu yang dipercaya untuk mengelola. Kiranya semua dipakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah minggu di keluarga Batih pada saat ini dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama menjalani kehidupan dengan tenang dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani, serta berpengharapan badai pasti segera akan berlalu. Kita memuji dari Kidung Jemaat 340 bait pertama dan kedua. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang, kekuatan, dan kebijaksanaan, senantiasa menyertai di dalam saudara-saudara berkarya, menjawab panggilannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali.